dengan rencana kita ya, pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai desa atau dana BLT dana desa yang bersumber dari dana desa APBD masing-masing. Rencana memang kita besok akan mulai menyalurkan sesuai dengan amanat dari surat Menteri Desa yang terakhir, bahwa minggu pertama di bulan Mei ini kita sudah harus menyalurkan BLT dana desa bulan April ya. Ini paling lambat minggu pertama bulan Mei. Jadi kita besok akan kita salurkan di 2 kecamatan, Kecamatan Binuang dan Kecamatan Atumon, yang mereka sudah siap, pembukaan rekeningnya sudah siap, data-datanya sudah lengkap semua. Nah, kemudian kecamatan lain nanti akan menyusul. Untuk hari Jumat rencana kita akan ke Kecamatan Candilara Utara dan Candilara Selatan. Total yang menerima BLT di 126 desa ini data sementara ya. Ada kemungkinan bergerak karena memang kita ini fleksibel saja. Kita menyesuaikan dengan data yang ada di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Nah, apabila terdata di situ dan di BLT dana desa juga terdata, nah ini akan kita coret yang di dana desa. Nah, jadi kita juga sambil terus berkoordinasi sambil menunggu, cuman kita juga harus tetap jalan, karena kalau kita nunggu kan akhirnya kita nggak jalan, tapi kita tetap jalan, tetapi kita akan terus update data. Nah, jadi data ini ada kemungkinan bergerak tapi tidak terlalu signifikan. Total penerima BLT dana desa ini se-Kabupaten Tapin ini ada 8.620 orang. Jadi kalau kita kalikan dengan sebesar 600.000 per kakak per bulan, dikali 3 bulan itu ya dananya kurang lebih 15.516.000 rupiah. Intinya sebenarnya sama, berdasarkan surat yang disampaikan oleh Kementerian Desa itu, 14 kriteria itu yang dari Dinas Sosial juga, dan minimal 9 terpenuhi. Tetapi memang di lapangan kan berkembang. Di samping petugas di desa ini ya, relawan desa lah yang melakukan pendataan ini, mereka tetap memperhatikan itu. Tetapi karena memang ini ya semacam karena ini kan ada situasi yang tidak normal ya, jadi memang Kementerian Desa ada sedikit memberikan semacam kelonggaran lah. Jadi intinya kalau yang kita tangkap dari hasil video conference dengan Menteri Desa bahwa di samping masyarakat yang tertinggal dari data DTKS tadi, nah itu silakan didata untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa ini. Juga masyarakat yang terdampak ini mungkin karena adanya pandemi COVID-19 ini kan ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencariannya, kemudian juga ada mungkin keluarganya yang sakit sehingga tidak bisa kerja lagi. Nah, ini juga didata untuk diberikan bantuan itu. Jadi agak sedikit ada kelonggaran dibandingkan dengan yang kriteria 14 itu. Kalau kata Menteri itu, kalau bahasa ringannya 4 atau 5 orang yang menyatakan bahwa si A itu layak untuk mendapatkan bantuan ini, ya udah dimasukkan saja ke dalam data calon penerima BLT dana desa ini. Kalau kita sih sesuai ketentuan bahwa memang di situ harus memiliki NIK atau kakak ada NIK-nya juga. Nah, jadi memang harus warga desa yang bersangkutan. Dan itu juga sebagai syarat untuk pembukaan rekening, karena kita sepakat untuk kenyamanan, untuk keamanan, kita menggunakan sistem pembayaran non tunai, meskipun di dalam ketentuan bahwa memang diperbolehkan saja dengan sistem tunai ataupun dengan sistem virtual akun bayangan lah, rekening bayangan. Kami kemarin ada kasus di beberapa desa ya di kecamatan. Kita bilang kalau yang ada sih yang tidak memiliki KTP dan KK. Nah, kita bilang coba diupayakan dulu semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan bisa memiliki KTP atau KK. Kalau KTP kan mungkin agak susah, minimal KK. Kalau KK itu kan sehari bisa jadi. Karena sistemnya juga sekarang kan, karena kita Dukcapil kita tidak bisa melakukan pelayanan secara langsung, mereka cukup
pelayanan melalui WA. Saya lihat ada itu. Saya sudah bagikan juga ke kasih pemerintahan di kecamatan-kecamatan supaya ini ditindaklanjuti dan dibantulah masyarakatnya yang belum memiliki KTP atau NIK lah, KK. Nah, itu diupayakan dulu semaksimal mungkin. Kalau atau nanti masih mentok juga kemarin dari pihak bank, kalau kita sih tidak ada masalah, yang penting yang bersangkutan berdomisili. Berdomisili kan berdiam di situ, meskipun dia mungkin orang Jawa, orang mana, tetapi karena udah merantau lama, diam di situ lama, udah dinyatakan ya terdampak warga situ dan terdampak, udah boleh dimasukkan saja. Ini saja kan kalau pihak bank memang mereka harus ada identitas. Kami kan untuk penyaluran BLT dana desa ini menggait 2 bank, Bank BRI sama Bank Kalsel. Jadi kami bagi 6 kecamatan. Kalau Bank BRI memang agak sedikit dengan ketentuan, mereka mengikuti ketentuan yang berlaku bahwa untuk pembukaan rekening harus menggunakan KTP atau minimal ada NIK-nya kan, atau KK. Nah itu. Kalau untuk Bank Kalsel lebih simple karena juga memang sifatnya rekeningnya virtual account, artinya rekening maya lah. Ada nomor identitasnya, NIK-nya itu akan digunakan sebagai nomor rekeningnya. Nah jadi kalau memang yang tidak memiliki NIK, cukup ada surat keterangan dari kepala desa. Di surat keterangan kan ada nomor biasanya. Nah itu ada nomor surat keterangan. Kemudian surat keterangan tersebut ditempeli foto yang tidak memiliki KTP atau KK tadi di situ. Nah itu cukup, data itu diserahkan ke bank. Itu bisa dasar untuk penyalurannya. Jadi fleksibel lah. Artinya tidak terlalu kaku. Yang penting tadi bahwa yang bersangkutan dinyatakan ya sudah berdomisili di desa.